Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, semua orang tahu bahwa untuk menjadi sukses itu harus kerja keras, atau sekarang istilahnya disempurnakan menjadi harus kerja cerdas. Tidak cukup kerja keras, tapi tahu memanfaatkan kekuatan orang lain karena kita memiliki kelemahan. Tahu juga apa yang penting dan mendesak, sehingga bisa menentukan skala prioritas, sehingga tidak terperangkap dengan pekerjaan setumpuk tapi tidak terorganisir. Sayangnya, banyak orang maunya cari jalan pintas, cari yang instan, dan tidak mau susah apalagi mikir. Contohnya, kita tidak terbiasa lagi pergi tanpa membawa HP dan laptop. Begitu ketinggalan, sudah seperti orang linglung yang tidak tahu apa yang mesti dikerjakan. Padahal apa yang diisikan di HP dan laptop asalnya ya dari isi kepala kita juga. Cuma kita tidak mau susah payah menyimpannya lama-lama. Dulu biasa menghafal nomor telepon. Sekarang semua disimpan di HP. Tidak perlu lagi dihafalkan, termasuk nomor HP sendiri. Karena tidak mau susah-susah untuk menjadi sukses, akhirnya yang terjadi, kita tidak tahu lagi apa sebenarnya tujuan hidup kita. Kalaupun sudah sukses, lalu untuk apa? Untuk menjadi sukses lagi? Untuk mengenyangkan perut sendiri? Saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini jelas tahu persis bahwa Elia akan datang mempersiapkan jalan Tuhan. Tapi saat Elia datang pun mereka memperlakukannya dengan semena-mena, tidak mau bertobat. Demikian pula dengan Yohanes Pembaptis, sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka kehilangan arah hidup karena sudah menikmati kehidupan dengan caranya sendiri. Saat diajak untuk bertobat dan kembali kepada rencana keselamatan Allah, mereka justru menganggap Yohanes Pembaptis memberikan ajaran sesat. Demikian pula dengan kedatangan Yesus yang mereka tolak juga. Kembali kepada kehidupan kita, apakah kita juga sering menolak berbagai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kembali kepadanya, untuk kembali menerima rahmat pengampunan dan kasih-Nya? Jangan-jangan kita menjauhi orang-orang yang memberikan kritik membangun demi kebaikan kita, bahkan menganggap mereka adalah orang-orang yang iri hati dengan posisi jabatan dan kedudukan kita. Semoga kita juga belajar menjadi para murid Yesus
yang langsung paham maksud kedatangan Yohanes Pembaptis. Kita belajar bahwa Tuhan pun bisa menegur kita dari setiap orang yang bermaksud baik untuk menolong kita, baik itu pasangan kita, anak kita sendiri, rekan sekerja, dan sesama di sekitar kita. Hanya dengan kerendahan hati kita bisa mendengar suara Tuhan yang begitu lembut. Marilah menyambutnya dengan meluruskan jalan baginya, membersihkan hati kita dari segala kerikil dosa. Saudara-saudari yang terkasih, seorang anak muda datang kepada seorang guru dan bertanya, "Kira-kira saya membutuhkan berapa lama waktu untuk memperoleh penerangan batin?" Jawab si guru itu, 10 tahun. Orang muda itu terkejut. "Begitu lama?" tanyanya tidak percaya. Sang guru berkata lagi, "Tidak, saya keliru. Engkau membutuhkan 20 tahun. Orang muda itu bertanya, "Mengapa guru melipatkannya menjadi 2?" Guru itu berkata, "Coba pikirkan, dalam hal ini mungkin engkau membutuhkan 30 tahun. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah perahu kokoh yang sanggup menahan beban karena terbuat dari kayu terbaik dengan layar gagah menentang badai. Kesejatian kita adalah berlayar mengarungi samudra, menembus badai, dan menemukan pantai harapan. Sehebat dan sebagus apapun perahu diciptakan, tidak akan ada gunanya bila hanya tertambat di dermaga. Dermaga adalah masa lalu kita. Tali penambat adalah ketakutan dan penyesalan. Jangan buang percuma seluruh daya kekuatan yang dianugerahkan kepada diri kita. Jangan biarkan masa lalu menambat kita. Lepaskan diri kita dari ketakutan dan penyesalan. Yang memisahkan perahu dengan pantai adalah topan badai dan gelombang. Yang memisahkan kita dengan kebijaksanaan hidup adalah masalah yang menantang. Disitulah tanda kebijaksanaan teruji dan kita menemukan penerangan batin. Hakikat perahu adalah berlayar menembus segala rintangan. Hakikat diri kita adalah menemukan kebahagiaan dan penerangan batin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, terbitkanlah cahaya kemuliaan-Mu dalam hati kami dan usirlah kegelapan malam. Semoga pada saat Putra-Mu datang, nyatalah kami ini putra dan putri cahaya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.